Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kegiatan 8.2 tapi bagian soal dan pembahasannya. Sebelum itu, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, kalian kalau ingin download rangkuman matematika, kalian bisa download saja di weekendhour.blogspot.com. Nah, kalian bisa lihat contoh 8.2 halaman 197. Perhatikan gambar persegi ABCD berikut. Diketahui panjang garis AB sama dengan 6 cm dan panjang garis AO sama dengan 3/2 cm. AO-nya sendiri berada di tengah garis diagonal yang berpotongan antara diagonal BD dan diagonal AC. Tentukan A panjang garis BC, panjang garis CD, dan panjang garis AD. Yang B, tentukan panjang garis CO, garis BO, dan garis DO. Yang C, tentukan panjang garis AC dan panjang garis BD. Yang D, besar sudut ABCD dan sudut AOB. Nah, kita bisa lihat alternatif penyelesaiannya. Kita buat dulu garis diagonal antara BD dan diagonal AC. A. Menurut sifat persegi bahwa panjang AB, BC, CD, dan DA adalah sama. Diketahui panjang garis AB sama dengan 6 cm. Maka panjang garis BCD, panjang garis CD, panjang garis AD sama dengan 6 cm karena dilihat dari sifat persegi panjangnya. Untuk AO-nya sendiri berada di tengah-tengah garis berpotongan diagonal AC dan diagonal BD. Sekarang yang ke B. Menurut sifat persegi panjang bahwa garis AO sama dengan garis BO sama dengan garis CO sama dengan garis DO. Diketahui AO-nya sendiri tadi ada berapa? Ya, sama dengan 3/2 cm. Maka panjang AO sama dengan panjang OC sama dengan panjang BO sama dengan panjang DO. Maka panjang BO sama dengan CO sama dengan DO sama dengan 3/2 cm. Sekarang yang C. Panjang garis AC sama dengan panjang garis AO ditambah garis CO. Diketahui panjang AO-nya sendiri sama dengan panjang CO ya. Sama dengan 3/2 cm. Maka panjang AC sama dengan AO plus CO. AO-nya 3/2, CO-nya 3/2. 3/2 ditambah 3/2. 3-nya bisa kalian keluarkan nih. 3 ditambah 3 dikali akar 2. 3 tambah 3, 6. Akar 2 tetap. Jadi jawabannya AC sama dengan 6/2 cm. Menurut sifat persegi panjang bahwa AC sama dengan BD, maka BD sama dengan 6/2 cm. Jadi BD-nya sama ya, sama kayak AC. Nah, sekarang yang D. Menurut sifat persegi bahwa sudut M sudut ABC sama dengan sudut AOB. Diketahui sudut ABC-nya 90 derajat. Nah, kalian bisa lihat gambar ya, ada garis merah sudutnya menandakannya. Maka sudut AOB-nya 90 derajat. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 2, contoh 8.4 halaman 198. Perhatikan gambar persegi panjang PQRS di bawah. Diketahui panjang PQ 10 cm dan panjang garis PS 6 cm. Tentukan A. Panjang ruas garis yang sama, B. Besar sudut yang sama besar, C. Panjang garis RS, dan D. Panjang garis QR. Alternatif penyelesaiannya gimana?
Yang pertama, yang untuk A, panjang ruas garis yang sama adalah garis PQ sama dengan garis RS. Dan garis PS sama dengan garis QR. Panjang diagonal persegi panjang PT sama dengan TR sama dengan ST sama dengan TQ, dan kita bisa lihat ke gambar dulu ya. Nah, perbedaannya tuh PT sama dengan TR sama dengan TQ sama dengan ST, dan PR sama dengan SQ. Kita lihat gambar diagonalnya, PR diagonalnya dan QS diagonalnya. Nah, untuk yang B, besar sudut yang sama besar adalah sudut PQR sama dengan sudut QRS sama dengan sudut RSP sama dengan sudut SPQ. Nah, kalian bisa lihat lagi pada gambar ada garis merah. Lihat lagi. Sudut PTQ sama dengan sudut STR. Bisa lihat di gambar, PTQ ada gambar warna merah ya. Di antara T-nya nih. Nah, sama dengan sudut STR. Sudut PTS sama dengan QTR. Bisa lihat lagi pada gambar, PTS sama QTR. Nah, sekarang lanjut yang C. Karena panjang garis RS sama dengan PQ, kita bisa lihat ya, yang A ada warna kotak warna hijaunya. PQ-nya kalau dilihat dari soal adalah 10 cm. Maka panjang garis RS sama dengan 10 cm. Karena panjang QR sama dengan PS, PS-nya di soal itu 6 cm. Maka tentu panjang QR sama dengan 6 cm. Oke, selanjutnya nomor 3. Contoh 8.5 halaman 199. Diketahui jajar genjang KLMN memiliki panjang garis KL sama dengan 12 cm. Panjang garis LM sama dengan 10 cm. Dan besar sudut KNM sama dengan 140 derajat. Tentukan A. Panjang ruas garis yang belum diketahui. B. Besar sudut yang belum diketahui. Sekarang alternatif penyelesaiannya. A. Menurut sifat jajar genjang bahwa panjang garis KL sama dengan panjang garis MN. Lihat lagi pada gambar, KL yang garis warna merah ya, dan MN yang bergaris warna merah juga, sama ya. Dan garis LM sama dengan garis KN. Lihat lagi pada gambar untuk garis warna birunya. Maka panjang garis MN sama dengan 12 cm dan garis KN sama dengan 10 cm. B. Besar sudut yang belum diketahui. Sudut KNM ditambah sudut NKL sama dengan 180 derajat. Ini kayak sudut berpelurus ya. KN, lihat di gambar. Sudut KNM-nya udah kelihatan warna merah. Sudut NKL berwarna biru. Tanya ya, karena masih belum diketahui. Sudut KNM-nya pada soal 140 derajat. Maka sudut NKL sama dengan 180 derajat dikurang 140 derajat. Maka sudut NKL-nya 40 derajat. Berdasarkan sifat jajar genjang bahwa sudut sehadap sama besar. Sudut sehadap NKL apa nih? Ternyata sudut sehadapnya
LMN. Nah, yang biru berpasangan dengan yang biru, yang merah berpasangan dengan yang merah. Sehingga sudut KLM sama dengan 140 derajat dan sudut LMN sama dengan 40 derajat. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Kegiatan 8.2. Contoh 8.6 halaman 200. Perhatikan gambar trapesium di bawah ini. Diketahui garis DC berbanding garis AB sama dengan 3 berbanding 5. Untuk garis AB-nya sendiri bisa lihat pada soal 25 cm dan garis AD 8 cm. Tentukan A besar sudut D dan B panjang sudut DC. Oh, itu ada kesalahan ya. Panjang DC. Alternatif penyelesaiannya A besar sudut D. Sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Ini sudut berpelurus. Bisa lihat pada gambar. Untuk garis sudut A, berwarna merah. Dan untuk sudut B berwarna biru. Sudut A 90 derajat. Ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Maka sudut D sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat. Sudut D sama dengan 90 derajat. Jadi sudut D sama dengan 90 derajat. Yang B, panjang DC ya, bukan pakai sudut ya. Panjang garis DC. Panjang garis DC sama dengan tadi perbandingan DC berbanding AB. 3/5 dikali AB. Nah, soal kayak begini itu sama kayak soal yang kita pelajari perbandingan. Lihat lagi pada gambar garis DC bergaris warna biru. Sedangkan AB bergaris warna merah. DC sama dengan 3/5 dikali 25 cm. Dicoret 25-nya sama 5 menghasilkan 5. DC sama dengan 3 dikali 5 cm. DC sama dengan 15 cm. Jadi panjang DC sama dengan 15 cm. Kita lanjut contoh 8.7 halaman 200. Perhatikan gambar belah ketupat di bawah ini. Diketahui garis AE sama dengan 6 cm. Garis DE sama dengan 8 cm dan sudut D sama dengan 70 derajat. Tentukan A panjang sisi-sisinya, B besar sudut-sudutnya, C panjang diagonalnya. Maka AD sama dengan akar AE ditambah DE. AD sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. AD sama dengan 36 ditambah 64. AD sama dengan akar 100. AD sama dengan 10 cm. Bisa dilihat pada gambar ya. Nah, sehingga AD sama dengan BC sama dengan AD sama dengan AB sama dengan BC sama dengan DC sama dengan 10 cm. Nah, sekarang yang B. Sudut B sama dengan sudut D sama dengan 70 derajat. Bisa lihat pada gambar, sudut D-nya warna merah, sudut A-nya warna biru, sudut B-nya warna merah. A plus
Sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut berpelurus ya. Sudut A ditambah 70 derajat sama dengan 180 derajat. A sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat. A sama dengan 110 derajat. Nah, lihat lagi pada gambar. Garis AC adalah 2 kali garis AE. Maka untuk C-nya AC sama dengan 2 dikali AE. AE-nya 6 cm. Maka AC sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12 cm. Apalagi diagonalnya yang belum? BD ya. Kita lihat lagi pada gambar. BD bergaris warna biru. Sedangkan DE bergaris warna merah. Jadi BD ini sama dengan 2 kali garis DE. BD sama dengan 2 dikali DE. BD sama dengan 2 dikali 8. BD sama dengan 16 cm. Nah, ini adalah latihan soal buat kalian di rumah. 1, 2, 3, 4. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.